Bismillahirrahmanirrahim. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qad qala fi muhkamit tanzil. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salatan wa salaman ala man qad qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian melaksanakan puasa." Kita ketahui bahwasannya puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin yang memenuhi syarat. Ia tidak boleh ditinggalkan. Ia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bila pun ada halangan yang bisa dibenarkan dalam agama, maka wajib baginya mengqadha atau membayar fidyah tergantung dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan oleh para ulama berdasarkan dalil yang sahih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, di saat kali ini atau zaman saat ini banyak sekali kaum muslimin yang meremehkan syariat puasa. Mereka banyak sekali yang membatalkan puasa, tidak mengikuti ketentuan yang telah Allah berikan. Mereka makan dan minum di tengah kaum muslimin yang sedang berpuasa. Padahal mereka adalah orang-orang yang mampu dan tidak memiliki halangan. Mereka bukanlah orang-orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Mereka juga bukanlah orang-orang yang sedang berbaring sakit. Bukan pula orang-orang yang mendapati halangan, nifas, haid, ataupun menyusui. Maka perhatikanlah salah satu kisah yang dibawakan oleh Abu Umamah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkisah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, didatangi kedua orang pria. Dua orang ini kemudian mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki gunung dan memerintahkan Nabi, naiklah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku tidak sanggup." Kemudian mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami akan memudahkan." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dan sampailah di puncak gunung yang sangat gelap, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara jeritan. Nabi bertanya, "Suara apakah itu?" Mereka kemudian menjawab, "Itulah jeritan orang-orang penghuni neraka." Kemudian Nabi dibawanya berjalan-jalan hingga akhirnya terlihat sekelompok orang yang digantung di dalam tunggangannya. Mereka robek pipinya. Dari robekan itu keluar darah yang mengalir. Ketika Abu Umamah selesai mendengar kisah yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Umamah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka?" Nabi menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum tiba waktunya." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah balasan bagi orang-orang yang membatalkan puasanya. Lalu bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak berpuasa seharian penuh atau dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan? Maka para ulama mengatakan dosa meninggalkan rukun Islam jauh lebih besar dari dosa-dosa besar lainnya. Bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, siapa saja yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, maka dosanya jauh lebih buruk dibandingkan orang-orang yang berzina, dibandingkan orang-orang yang meminum khamar, dibandingkan orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar lainnya. Bahkan keislamannya dipertanyakan dan dia dicap sebagai orang munafik. Itulah nasihat yang bisa saya sampaikan.
bagi siapa saja yang merasa dirinya telah melakukan kemaksiatan ini, bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita menjalankan ketaatan dalam setiap amalan yang baik. Nas'alullaha an yusabbita qulubana ala ta'atih wa yuhawwil ahwalana ila ahsanil hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا والله